Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan syariah itu sendiri yaitu perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya dilakukan dengan prinsip syariah. Yang kedua yakni prinsip dan kegiatan pembiayaan syariah. Pada pasal 1 angka 6 POJK nomor 31/POJK/2014 telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsip keadilan atau adil, keseimbangan atau tawazun, kemaslahatan atau maslahah, dan universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zulm, riswa, dan juga objek haram. Yang pertama yakni prinsip keadilan atau adil. Kita harus menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak menerima, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kemudian yang kedua yakni prinsip keseimbangan atau tawazun, yakni meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan juga publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan juga kelestarian. Kemudian yang ketiga yakni prinsip kemaslahatan atau maslahah, yang merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif, serta harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan syariah atau halal, kemudian bermanfaat, serta membawa kebaikan atau thayyib dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan. Kemudian yang keempat yakni ada prinsip universal atau yang bisa disebut dengan alamiah, yakni dapat dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan juga golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau yang bisa disebut dengan rahmatan lil alamin. Dan yang kelima yakni prinsip menghindari hal-hal berikut. Yang pertama, gharar. Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui kebenarannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Kemudian yang kedua ini maisir. Maisir adalah transaksi yang bersifat spekulatif yang tidak terkait langsung dengan produktivitas di sektor real. Kemudian riba. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya atau fadl. Kemudian selanjutnya yakni ada zulm. Zulm yakni transaksi ketidakadilan bagi pihak lainnya. Kemudian riswah. Riswah adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi lain. Selanjutnya yakni objek haram. Objek haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan oleh syariat. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai prinsip pembiayaan syariah. Nah, sekarang kita berlanjut pada kegiatan pembiayaan syariah. Kegiatan pembiayaan syariah yakni sebagaimana yang telah dijelaskan pada ketentuan pasal 3 POJK nomor 31/POJK nomor 5/2014 dibagi menjadi 3, yakni yang pertama pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli yakni pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang telah disepakati oleh semua pihak. Kemudian yang kedua yakni pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi yakni pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya. Kemudian yang ketiga yakni pembiayaan jasa. Pembiayaan jasa yakni penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang atau pemberian pinjaman berupa dana talangan dan atau pemberian pelayanan dengan dan atau tanpa pembayaran imbal jasa atau ujroh sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang telah disepakati oleh semua para pihak.
Nah, 3 jenis kegiatan pembiayaan syariah tersebut kita bagi lagi menjadi beberapa jenis berdasarkan akad yang dipergunakan. Jadi yang pertama, kita menggunakan pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli ada akad murabahah, akad salam, dan juga akad istisna. Yang kedua, pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi ini kita bisa menggunakan akad mudharabah, akad musyarakah, akad mudharabah mustasyarakah, kemudian akad musyarakah mutanakisoh. Selanjutnya yakni pembiayaan jasa. Dalam pembiayaan jasa kita menggunakan akad ijaroh mutayyad tamlik, kemudian akad hawalah atau hawalah bil ujroh, kemudian wakalah atau wakalah bil ujroh, kemudian kafalah atau kafalah bil ujroh, kemudian ju'alah, dan yang terakhir ini akad qard. Kegiatan pembiayaan syariah kita bisa menggunakan akad tunggal ataupun akad gabungan. Dalam menggunakan akad tunggal antara lain yakni pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad murabahah. Sedangkan kegiatan pembiayaan syariah yang menggunakan akad gabungan antara lain yakni pembiayaan jasa untuk usaha keperantaraan atau wasato dalam bisnis properti. Nah, dilakukan dengan menggunakan gabungan akad sebagai berikut. Yang pertama, gabungan akad keperantaraan, yakni meliputi akad wakalah bil ujroh, akad ju'alah atau akad al-samaroh, dan akad bai serta dapat disertai dengan akad ijaroh. Kemudian yang kedua yakni gabungan akad jual beli, yakni akad al-bai, akad ijaroh, dan akad keperantaraan, yakni akad wakalah bil ujroh, akad ju'alah atau akad bai al-samaroh. Kemudian yang ketiga ini gabungan akad keperantaraan yang meliputi akad wakalah bil ujroh, akad ju'alah atau akad bai al-samaroh dengan akad al-musyarakah atau akad al-mudharabah. Kita sudah menjelaskan mengenai pembiayaan jual beli. Sekarang kita menuju ke pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang berupa pembiayaan modal dengan jangka waktu tertentu yang diperuntukkan kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang telah disepakati oleh semua pihak. Akad investasi yakni yang pertama ada mudharabah. Mudharabah yakni sebuah akad kerjasama suatu usaha antara beberapa pihak, di mana pihak pertama atau shahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang kedua yakni mudharib. Mudharib ini bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua yakni ada akad musyarakah. Akad musyarakah yakni pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang mana masing-masing pihak ini memberikan kontribusi dana dengan ketentuan tertentu. Sementara itu untuk keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan pihak yang bersangkutan. Setelah itu yang ketiga yakni akad mudharabah mushtarakah. Akad mudharabah mushtarakah ini di mana pengelola dana atau mudharib turut menyertakan modal dalam kerjasama. Sementara itu, keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan pihak yang bersangkutan. Kemudian akad yang keempat atau akad yang terakhir yakni musyarakah mutanakisoh. Musyarakah mutanakisoh ini bentuk musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau bentuk modal salah satu pihak berkurang disebabkan karena pembelian polisi kepemilikan secara bertahap oleh pihak yang lainnya. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah yang pertama yaitu sewa guna usaha syariah atau biasa yang kalian kenal dengan leasing. Sewa guna usaha bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang dibutuhkan oleh nasabah. Perusahaan sewa guna usaha mempunyai fungsi sebagai badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun operating lease. Dalam setiap transaksi leasing, paling tidak ada 5 orang yang berkepentingan dalam transaksi ini, yaitu yang pertama lessor,
Yang kedua lisi, yang ketiga supplier, yang keempat yaitu bank, yang kelima yaitu pihak asuransi. Lessor yaitu pihak yang menyewakan barang yang dapat terdiri dari beberapa perusahaan, yang biasa kalian kenal dengan owners, investor, participant, atau trusters. Lessor merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan kepada pihak lisi dalam bentuk barang modal. Yang kedua yaitu lisi. Lisi adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor tadi. Yang ketiga yaitu supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lisi dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Yang keempat yaitu bank. Bank secara tidak langsung terlibat dalam kontrak tersebut. Untuk leasing syariah, bank yang menyediakan dana wajib melalui bank dengan prinsip syariah juga. Yang terakhir yaitu asuransi. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lisi. Kegiatan leasing ada dua, yaitu yang pertama sewa pembiayaan yaitu finance lease, dan yang kedua yaitu jual dan sewa balik atau yang disebut sale and leaseback. Prinsip operasional usaha leasing syariah memakai dua akad, yaitu akad ijarah dan akad ijarah mutahiyah bitamlik. Proses transaksi leasing ada 3 tahap, yaitu proses pra-periode leasing, proses periode leasing, dan proses pasca periode leasing. Tahap pra-periode leasing yaitu diawali dengan lisi yang membutuhkan barang modal serta pembiayaannya. Lalu pada tahap periode leasing, lessor sebagai pemilik barang modal memantau transaksi leasing untuk mengetahui apakah lisi telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjiannya leasing. Lalu yang terakhir yaitu tahap pasca periode leasing. Setelah lisi memenuhi segala kewajibannya kepada lessor, maka lisi dapat menggunakan hak pilihnya yang diberikan kepadanya untuk memberi barang modal. Kegiatan perusahaan pembiayaan syariah selanjutnya yaitu anjak piutang syariah. Yang dimaksud dengan anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tanggihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain. Ada beberapa ketentuan akad anjak piutang yang telah dijelaskan oleh DSN MUI, yaitu yang pertama adalah akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang syariah adalah wakalah bil ujroh. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak yang lainnya untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan, kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang. Selanjutnya yaitu pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berutang atau pihak yang lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar. Lalu, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan atau qard kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang tersebut. Besar ujroh harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. Antara akad wakalah bil ujroh dan akad qard tidak diperbolehkan adanya keterkaitan atau ta'aluk. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah yang ketiga yaitu konsumen syariah. Dalam ekonomi Islam, perilaku konsumen diantaranya harus meliputi prinsip syariah, prinsip kuantitas, prinsip prioritas, dan prinsip sosial. Prinsip syariah merupakan sesuatu yang menyangkut dasar syariah yang wajib dipenuhi dan wajib dilaksanakan dalam kegiatan konsumsi. Di antaranya yaitu terdiri dari prinsip akidah, di mana konsumsi digunakan sebagai sarana ketaatan beribadah sebagai wujud manusia dan makhluk dan khalifah kepada Allah. Selanjutnya yaitu prinsip prioritas. Prinsip prioritas tertuju pada memperhatikan urutan kepentingan yang wajib diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan, yaitu dipentingkan kebutuhan primer, lalu sekunder, lalu yang terakhir adalah tersier.
Lalu prinsip sosial, yakni memperhatikan lingkungan sosial di sekitar sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam bermasyarakat. Lalu prinsip kuantitas, yakni harus berkaitan dengan batas-batas kuantitas yang sudah dijelaskan dalam syariat Islam. Bisa menyesuaikan antara pemasukan atau pengeluaran. Akan menjelaskan tentang strategi pengembangan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan harus memiliki program kerja yang jelas, komprehensif, serta dilakukan pemantauan yang terus-menerus. Di antara program kerja yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, yakni yang pertama, melakukan mapping terhadap jenis kegiatan usaha yang selama ini telah dilaksanakan oleh perusahaan. Selanjutnya, hasil mapping ini akan diketahui nasabah-nasabah yang potensial, sektor usaha mana yang masih layak dikembangkan, serta sektor usaha yang risikonya tinggi. Kemudian yang kedua yakni setelah mengetahui hasil mapping, kemudian dilakukan langkah-langkah mengembangkan usaha kepada sektor yang masih mempunyai prospek baik, mencari ceruk jenis usaha lain yang layak dikembangkan, membangun kerjasama dengan dealer. Kemudian yang ketiga, sedangkan bagi sektor usaha yang mempunyai non-performing finance atau yang bisa disingkat dengan NPF tinggi, perlu dilakukan langkah-langkah menilai kembali apakah masih dapat diperbaiki dengan terstruktur hasil melakukan serangkaian negosiasi dengan konsumen untuk melakukan pembayaran, melakukan penagihan ataupun litigasi bila mana tidak mungkin dapat dibayar kembali. Kemudian yang keempat selanjutnya ini diverifikasi dalam funding atau memperbaiki struktur pendanaan. Kemudian yang kelima, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar dapat memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK mengenai perusahaan pembiayaan syariah. Nah, yang keenam selanjutnya ini perlu dilaksanakan pemanfaatan yang terus-menerus untuk menjaga agar pembiayaan bermasalah tidak melampaui 5%. Perusahaan juga perlu melakukan diversifikasi pembiayaan agar terjadi penyebaran risiko. Kemudian selanjutnya meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia. Keberhasilan usaha pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga perbaikan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting. Perbaikan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui training, baik secara internal maupun eksternal. Pertemuan antara pimpinan dengan staf untuk membahas masalah yang dihadapi perlu dilakukan secara rutin sebagai wadah untuk komunikasi dua arah dan pembahasan rencana ke depan bagi perusahaan. Baik, sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai studi kasus perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia dan juga di luar negeri, serta perbedaan mengenai perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan konvensional. Keberadaan perusahaan pembiayaan syariah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran akan transaksi yang harus sesuai dengan hukum Islam, di mana perusahaan pembiayaan konvensional menerapkan bunga kredit, sedangkan bunga kredit dalam agama Islam sangat dilarang. Perusahaan pembiayaan syariah saat ini berkembang pesat, namun juga tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun di setiap negara pasti memiliki perbedaan atau ciri khas masing-masing mengenai perusahaan pembiayaan syariah. Di sini kami mengambil contoh Kuwait Finance House sebagai perusahaan pembiayaan di luar negeri dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai contoh perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia untuk kami lakukan penelitian perbandingan antara perusahaan pembiayaan di Indonesia dan perusahaan pembiayaan di luar negeri. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perusahaan pembiayaan syariah di luar negeri. Di sini kami mengambil KFH atau Kuwait Finance House sebagai penelitian perbandingan kami. KFH sebagai pelopor dalam fenomena perbankan yang dikenal sebagai Islamic
Finance atau Syariah Compliant Perbankan. KFH adalah bank Islam pertama kali yang didirikan pada tahun 1977 di negara Kuwait dan hari ini adalah salah satu lembaga keuangan syariah terkemuka di dunia. KFH telah berhasil mengembangkan usahanya dan prestasi untuk memimpin industri perbankan Islam dan menjadi pembentukan pelopor keuangan. Tidak hanya di industri perbankan syariah saja, tetapi juga di sektor perbankan secara keseluruhan. Selain menjadi salah satu pemberi pinjaman terbesar di kedua pasar, yakni di lokal dan juga di regional. Lalu perusahaan pembiayaan di Indonesia. Di sini kita mengambil dari PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, yaitu mereka mempunyai penjaminan berbasis syariah pertama di Indonesia. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah berkomitmen untuk senantiasa membangunkan bangsa melalui penjaminan bangsa berbasis syariah. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah membukukan nilai kafalah sebesar 10,9 triliun hingga Maret 2019. Nilai tersebut meningkat 800 miliar dari sebelumnya, dan hal ini mencerminkan pertumbuhan kafalah serta aset perusahaan di awal 2019. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, kami memilih PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ini untuk studi perbandingan dari Indonesia, sedangkan dari luar negeri kita mengambil contoh perusahaan Kuwait Finance House. Nah, sini perbandingannya yang pertama berdasarkan aspek visinya. Yang di Indonesia yakni menjadi perusahaan penjamin pembiayaan berbasis syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global. Sedangkan yang dari luar negeri memiliki visi untuk memimpin pengembangan internasional jasa keuangan Islam dan menjadi yang paling terpercaya dan berkelanjutan paling menguntungkan syariah komplain bank di dunia. Kemudian dari yang kedua dari aspek misinya yang dari luar negeri, yakni visinya untuk memberikan inovasi dan layanan pelanggan yang unggul, kemudian keunggulan sekaligus melindungi dan meningkatkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan kami. Sedangkan misi dari perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia yang pertama yakni memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional khususnya yang berbasis syariah. Kemudian yang kedua yakni memberikan akses kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis pembiayaan syariah. Yang kedua yakni memberikan pelayanan penjaminan yang amanah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan perlindungan finansial kepada para pihak terkait. Kemudian visi yang keempat yakni melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian yang kelima yakni melakukan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas. Aspek selanjutnya yakni produk dan layanan keunggulan. Yang perusahaan pembiayaan syariah dari Indonesia yakni memiliki produk dan layanan keunggulan. Yang pertama ada kafalah pembiayaan, yang kedua kafalah muadzaf payroll plus, kemudian yang ketiga kafalah pembiayaan muadzaf sektor aktif. Kemudian yang dari luar negeri sendiri itu produk dan layanan unggulannya itu menggunakan akad murabahah, kemudian real estate murabahah dan al-tawarruk. Selanjutnya yakni aspek dari strategi pemasarannya. Perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia
itu lebih mementingkan memajukan IT. Kemudian yang kedua, memperkuat kerjasama dengan mitra bisnis. Yang ketiga, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada mitra bisnis seperti online system, host to host, dan pernah juga mereka membuka buka bersama dan santunan pada saat bulan Ramadan. Sedangkan aspek strategi pemasaran dari perusahaan pembiayaan dari luar negeri, yakni pertama, mereka mementingkan kualitas asetnya. Yang kedua, yakni efisien dan juga karyawannya. Itu semua pemaparan tentang perusahaan pembiayaan syariah yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.